Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kesukaan Natal. Natal itu sangat menyenangkan dan memberkati kehidupan kita semua. Saya akan membaca nas kitab Lukas dari Lukas 2 dari ayat 8 sampai 20. Perikopnya katakan gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Shalom Bapak Ibu, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Tema yang saya sampaikan adalah kesukaan Natal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di saat Natal ini merupakan satu kesukaan ketika kita mengikuti acara ibadah Natal. Satu kesenangan karena kita lakukan karena dengan Kristus. Kita lakukan karena Kristus dan dengan Kristus. Itu merupakan satu kesenangan. Tapi acara Natal, ibadah Natal tanpa Kristus itu sesuatu yang tidak ada artinya, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang sangat sia-sia. Saudara, apapun yang kita buat tanpa Kristus tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang membawa kemeriahan tanpa Kristus tidak ada gunanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, meskipun situasi pandemik ini, COVID-19, di dalam gereja mungkin tidak banyak, tetapi dengan Kristus, ibadah itu menjadi sesuatu bermakna dan berarti, dan menjadi kesukaan bagi kita semua dan bagi Tuhan. Tuhan senang karena dengan Kristus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita memperhatikan gembala-gembala ini. Mereka adalah golongan yang sederhana dari strata sosial. Mereka diibaratkan sama dengan petani. Tapi kita perhatikan bahwa gembala-gembala ini dilawat oleh malaikat Tuhan. Mereka mendengar berita kesukaan, kabar
berita Natal, kabar baik mereka dengar dari malaikat Tuhan. Dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara perhatikan di sini ya Bapak Ibu, bahwa gembala-gembala itu yang tidak dianggap menurut dunia, yang tidak diperhitungkan, dan strata sosialnya itu orang-orang biasa, namun diperhitungkan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Berita Natal disampaikan kepada gembala-gembala lebih dahulu, bahwa dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama, orang yang tidak diperhitungkan tetapi diperhitungkan dunia. Gembala-gembala ini yang tidak diperhitungkan oleh dunia tapi diperhitungkan oleh Allah. Satu keistimewaan besar. Malaikat datang melawat gembala-gembala ini, bahwa juru selamat telah lahir. Mereka terkejut mendengar berita kabar yang luar biasa, bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud, di Bethlehem. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu masa itu Romawi menguasai bangsa Israel. Mereka adalah jajahan orang-orang Romawi. Itu berarti mereka keadaannya susah, saudara-saudara. Keadaan seperti tidak berpengharapan, seperti orang yang tertindas, saudara-saudara, Bapak Ibu, pada masa itu. Tapi berita Natal yang disampaikan ini memberikan angin segar, memberikan satu kesukaan yang luar biasa bagi para gembala, saudara dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Gembala-gembala itu merasa senang, sekalipun mereka diliputi rasa takut. Namun mereka mendapatkan kabar berita bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud. Mereka juga melihat bala tentara surgawi. Mereka melihat suasana surga itu luar biasa. Jujur, saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan belum pernah melihat malaikat. Ini gembala-gembala bisa melihat malaikat pada saat itu. Ini sesuatu yang menakjubkan. Siapakah mereka? Sehingga Tuhan mengindahkan mereka. Mereka mendapatkan lawatan dari Tuhan dan mendengarkan kabar yang baik. Yang pertama mereka dengar bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud, bahwa Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud. Apakah itu sesuatu yang biasa? Apakah itu sesuatu yang lumrah? Bukan, Bapak Ibu dan saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada kesukaan besar, dikatakan. Ada kesukaan besar. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, berita tentang kabar baik ini membawa kesukaan besar. Karena apa, Bapak Ibu dan saudara? Karena juru selamat telah datang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini kesukaan yang besar. Saudara, kalau saudara ingat bagaimana Kristus telah menebus kita, itu membawa satu pendamaian antara manusia dengan Allah. Yang dahulu manusia tidak dikasihi oleh Allah. Yang dahulu manusia tidak mengalami kemurahan Allah. Yang dahulu manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. Tapi dengan adanya Kristus menebus manusia, manusia beroleh hubungan yang baik dengan Bapa di surga, beroleh pembenaran dari Bapa di surga, beroleh hubungan yang dekat dengan Bapa. Pintu surga terbuka bagi manusia ketika mereka datang dan percaya kepada Yesus. Saudara, Yesus menjadi jembatan
menjadi jembatan agar manusia datang kepada Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus, tidak ada orang bisa sampai. Tetapi karena ada penebusan dosa, di mana manusia yang berdosa itu ditanggung dosanya oleh Yesus, supaya manusia bisa berkenan di hati Allah. Ini luar biasa. Ketika orang percaya kepada Yesus, datang kepada Allah, Bapa melihat Yesus di dalam hidup orang tersebut oleh karena penebusan. Korban penebusan Yesus menggantikan posisi kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah oleh karena kematian Kristus. Upah dosa yang adalah maut, Yesus telah menggantikannya. Yesus telah membayar upah dosa yang adalah maut menjadi kematian. Yesus telah membayarnya supaya kita bisa bergaul dengan Allah. Ini sesuatu yang istimewa Bapak Ibu, dan ini kesukaan besar bagi bangsa-bangsa. Ada korban Kristus. Ada korban Kristus. Ketika kita berjalan, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berbuat sesuatu, kita berbuat sesuatu bersama dengan Tuhan, karena ada korban Kristus di hadapan Bapa, di hadapan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan yang benar, berkenan di hati Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa indahnya hubungan kita dengan Allah karena ada pengorbanan Kristus. Kita diterima oleh Allah karena ada pengorbanan Kristus. Kita bisa dekat dengan Allah karena ada pengorbanan Kristus. Kita bisa mengikuti jalan-jalan Tuhan karena ada pengorbanan Kristus. Kita bisa punya hikmat Tuhan karena ada pengorbanan Kristus. Kita bisa berbuat sesuatu yang memberkati banyak orang karena ada pengorbanan Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini merupakan kesukaan yang besar. Saudara, ini merupakan sesuatu yang kesukaan besar. Yang ketiga menjadi kesukaan, ada pengharapan yang pasti. Ada pengharapan kepada Tuhan karena Kristus juru selamat, saudara. Saat mengkhawatirkan, saat situasi menakutkan, tapi ada pengharapan. Di tengah-tengah tidak ada kepastian, karena pengharapannya kepada juru selamat, kepada Tuhan. Kepada Tuhan menjadi sesuatu kepastian dari ketidakpastian. Satu jawaban yang memberikan kepastian ketika pergumulan begitu berat, ketika masalah-masalah problem yang begitu datang berulang-ulang, berkali-kali, namun bisa melewatinya karena ada pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan. Karena Kristus juru selamat telah lahir di kota Daud, telah datang ke dunia. Sesuatu pengharapan yang tidak terjawabkan, selalu menjadi jawaban. Karena apa? Karena Kristus menjawab pengharapan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pengharapan ini sesuatu yang tidak mempermalukan kita. Pengharapan ini sesuatu yang menjadi kenyataan, karena Kristus adalah pengharapan yang sesungguhnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perhatikan di ayat ke-17. Perhatikan baik-baik bahwa gembala-gembala itu memberitakan tentang anak itu, memberitakan tentang Kristus yang telah lahir di kota Daud. Ayat 17, Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka menyampaikan, gembala-gembala itu memberitakan tentang Yesus, bahwa juru selamat telah datang, bahwa juru selamat disambut oleh bala tentara malaikat. Mereka memberitahukan apa yang mereka lihat dan apa yang terjadi atas mereka, sehingga yang mendengarkan tentang kabar yang disampaikan oleh gembala itu merupakan satu yang mengherankan, menakjubkan.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang memberkati gembala-gembala itu, gembala-gembala juga menyampaikannya kepada orang lain, saudara-saudara. Ketika berita Natal disampaikan kepada kita, kita juga harus sampaikan kabar, berita kesukaan ini kepada orang lain, saudara. Jangan untuk sendiri. Jangan hanya menjadi orang yang menerima bagian untuk diri sendiri, sehingga tidak membagikannya kepada orang lain. Kabar ini kabar yang sangat penting, karena tidak ada seorang pun bisa diselamatkan tanpa Yesus, saudara. Tidak ada seorang pun bisa dibenarkan tanpa Yesus. Tidak ada seorang pun bisa dikuduskan tanpa Yesus, saudara. Kabar berita ini disampaikan kepada orang lain, saudara. Ini gembala-gembala yang sederhana, bukan gembala-gembala yang terpelajar, yang memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka orang-orang biasa, namun mereka memberitakan tentang Kristus, tentang Yesus. Mereka menyaksikan tentang Yesus dan memberikan kesaksian tentang Yesus, saudara-saudara. Dan mereka berani menyampaikannya karena mereka tahu bahwa ini merupakan satu kesukaan bagi banyak orang, saudara-saudara. Itu yang keempat, saudara-saudara. Yang kelima, saudara, gembala-gembala ini bertemu dengan Allah. Dikatakan di sini, mereka bertemu dengan Allah. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Mereka bertemu dengan Allah. Mereka bertemu dengan Yesus yang baru datang, lahir dari perut Maria. Mereka melihat Allah. Mereka bertemu seperti apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Seperti itulah keadaan Yesus yang berbaring di palungan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara bayangkan bayi yang ditempatkan di palungan itu adalah tempat makanan ternak. Mereka berada di kandang domba. Tetapi perlu diketahui, ketika Yesus ada di situ, betapa mulianya tempat itu, betapa terhormatnya tempat itu, karena orang-orang di situ semua memuji dan memuliakan Allah. Tempat itu menjadi tempat yang agung karena Yesus lahir di situ. Yesus ada di situ, maksud saya, karena Maria, Yusuf di sana sebagai keluarga melihat kemuliaan Tuhan di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika ada Tuhan, semua menjadi sesuatu yang luar biasa. Pernah dialami oleh Petrus ketika perahu Petrus diduduki oleh Yesus. Waktu mereka menjala ikan, perahunya penuh dengan ikan. Itu luar biasa, saudara-saudara. Ketika tempat di mana ada Tuhan, di situ sesuatu yang luar biasa terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara. Di mana ada Tuhan, di situ ada sesuatu yang menakjubkan, Bapak, Ibu, dan saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-20, maka gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, ketika mereka bertemu dengan Allah, mereka memuliakan Allah, memuji Allah. Yesus telah lahir di kota Daud. Mereka melihat dan memuliakan Allah dan memuji Allah. Luar biasa. Tempat itu yang sepertinya biasa-biasa menjadi penuh kemuliaan. Tempat itu sepertinya yang tidak dianggap menjadi sesuatu kehormatan, di mana Yesus ada di kandang domba itu. Ini sesuatu yang menakjubkan, Bapak, Ibu, dan saudara. Saudara, kita melihat bahwa ini kesukaan yang besar. Jadi ada 4 hal kesukaan yang besar. Yang pertama adalah gembala yang tidak dianggap menjadi sesuatu diperhitungkan Tuhan. Yang kedua adalah ada kepastian, pengharapan, ada kesukaan besar ketika Yesus lahir. Ada kepastian yang tidak mengecewakan.
Yang ketiga adalah gembala itu mengalami pertemuan dengan Allah. Yang keempat, gembala itu memberitakan tentang anak itu. Saudara, ini penting sekali buat kita semua. Kesukaan apa yang ada dalam hidup kita, sehingga bisa menyenangkan Allah dan menjadi kesukaan bagi hidup kita dan bagi Allah. Yaitu yang pertama tadi saya katakan. Yang pertama, sesuatu yang tidak diperhitungkan namun diperhitungkan Allah. Yang kedua, menjadi kesukaan. Oleh karena apa? Di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Yang ketiga adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu satu kesukaan besar. Yang keempat adalah kesukaan besar bisa kita menjadi sesuatu yang menyenangkan, yaitu gembala itu memberitakan kabar baik. Dan kesukaan besar karena ada sesuatu di mana korban Kristus itu menjadi kesukaan bagi bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa yang percaya diselamatkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan tidak mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Ini kesukaan yang besar. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya mengundang Bapak Ibu yang belum menerima Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukakanlah hatimu. Tuhan, datanglah dalam kehidupan Bapak Ibu. Biarlah Engkau Tuhan masuk ke dalam hatinya sebagai juru selamat, sebagai Kristus, sebagai Mesias anak Allah yang memberkati dan membenahi hidup mereka. Engkau yang mengampuni dosa-dosa mereka dan melepaskan mereka dari kuasa maut dan menggantikan mereka sehingga mereka diselamatkan. Biarlah mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Dalam nama Yesus mereka sudah menerima Engkau. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hamba mau berdoa bagi yang sakit, bagi yang mengalami masalah, bagi yang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan lama, dan bagi mereka yang juga masih duduk dalam kegelapan. Saya mau berdoa buat mereka. Tuhan, bebaskan mereka dari sakit penyakit yang menekan hidup mereka, yang membawa mereka tidak bisa bergerak leluasa. Sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan yang mengalami masalah yang sangat berat, dibutuhkan kekuatan daripadamu Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, sehingga mereka bisa menerima hikmat daripadamu Tuhan, dan mereka mendapatkan kebebasan dari kesulitan yang berat itu. Dan bagi mereka Tuhan Yesus yang mengalami kehidupan yang dikuasai oleh kebiasaan lama, lepaskan mereka sehingga mereka tidak tinggal dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Bebaskan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus mereka dibebaskan Tuhan. Dan bagi mereka yang terikat dengan kuasa gelap, putuskan hubungan dengan kuasa gelap ya Bapa. Dalam nama Yesus biarlah mereka dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa gelap, dan mereka diselamatkan oleh-Mu Tuhan, sehingga mereka dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus dari kegelapan. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersuka oleh karena Tuhan. Biarlah yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan ini diberkati oleh Bapa di surga. Damai sejahtera dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan Roh Kudus kami alami, dan kami juga disertai oleh Tuhan. Amin.